Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus saya lakukan? Ya, lakukanlah. Harus taat atau tidak kepada suami yang tidak pernah sholat, kasar dalam tindakannya, kata-katanya sering menyakitkan. Saya ingin suami saya lebih dekat kepada Allah dan menjadi suami yang baik. Amalan doanya seperti apa, Pak Ustaz? Ibu, pertama, kalau sudah menjalani itu maksudnya begini, sudah menikah, sudah berjalan, artinya bagian dari takdir yang ditetapkan kepada ibu, bukan kepada ibu-ibu yang lain. Demikian juga kepada suami, bukan kepada suami-suami yang lain. Nah, ketika takdir itu kita alami, artinya, perhatikan baik-baik. Ada hikmah yang Allah inginkan dari peristiwa itu, supaya kita menjalankan satu tugas yang hanya dipercaya kita menjalaninya, tidak pada yang lain. Dan dengan tugas itulah Allah siapkan anugerah pahala yang tidak sama dengan yang lain. Bu, saya tanya Bu, Sayyidah Asiyah itu, Asiyah bukan Aisyah, Sayyidah Asiyah itu orangnya baik gak? Halus tidak? Lembut tidak? Solehah tidak? Ibu pernah ketemu? Tahu dari kisahnya kan? Perempuan yang sangat solehah, sangat lembut, sangat baik, sangat taat sama Allah. Kok bisa pasangan hidupnya Fir'aun gitu? Kok bisa orang seperti itu ketemu Fir'aun? Coba. Kenapa pasangannya nggak Nabi Musa langsung misalnya? Oh, karena lebih tua Ustadz dari Nabi Musa. Kenapa nggak ketemu yang lebih baik dari Fir'aun? Karena yang diinginkan dari Allah kepada Sayyidah Asiyah itu bukan ketampanan dari suami yang tampan mendampinginya, bukan kekayaan, bukan jabatan. Tapi ada ujian-ujian lain yang dengan itu beliau mendapatkan satu anugerah yang tidak didapatkan perempuan manapun di muka bumi. Dibangunkan istana di surga, Bu. Makanya ketika beliau di ujung sakaratul mautnya, itu kalimatnya begini, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku satu istana di surga, tampakkan seperti yang kau janjikan. Ditampakkan, begitu ditampakkan meninggal dalam keadaan senyum itu. Ya kan? Nah, ada sebagian yang memang ujiannya seperti itu. Entah sampai titik yang mana, tapi bukan berarti nggak ada toleransinya. Islam menurunkan hukum rumah tangga di ahli syakhsiyah. Nanti ada batasan-batasannya. Misal, kok bisa ibu ketemu suami yang tidak sholat? Mungkin dipasangkan dengan ibu karena misi ini hanya bisa ibu yang bawa, bukan perempuan lain. Kesabarannya hanya bisa ibu yang tanggung, bukan perempuan yang lain. Maka dari situ kemudian ada pahala-pahala yang ingin Allah lahirkan dan berikan pada ibu, tidak pada amalan-amalan lain. Maka bagaimana kemudian menghadapi amalan itu dan situasi itu? Maka yang pertama minta kekuatan dan keteguhan pada Allah dulu, supaya kuat dalam membawa misi ini. Misalnya apa? Yuk, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik atau alal iman. Ya Allah, kokohkan hatiku dalam menerima tugas darimu. Mantapkan diriku ini, berikan kekuatan. Dua, nanti minta kemampuan untuk bisa menyampaikan secara hikmah yang menyadarkan perilaku pasangan itu supaya kembali mau kenal Allah. Dimulai dengan apa? Doa dulu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan yafqahu. Ya Allah, lapangkan aku. Kenapa penting kalimat lapang ini? Supaya ketika menerima respon dari pasangan yang tidak menyenangkan, hatinya sudah lapang. Ya, kalau kolamnya luas, kita kasih garam tidak akan berpengaruh. Tapi kalau cawan hatinya itu kecil, masalah sekecil apapun pasti terasa berat. Ya. Ini kan bisa sebaliknya, Bu. Bisa suami ke istri ke suami. Hanya kasusnya kan ini ke suami. Wa yassir li amri, ringankan urusanku ya Allah dalam masalah yang ini, ringankan. Jangan bikin aku merasa berat dengan itu. Ya, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu, dan mudahkan lisanku untuk bertutur yang memahamkan dia dan mengerti mengapa aku menyampaikan ini. Kalau sudah kuat hatinya, ringan hatinya, baru masuk pada yang kedua. Ajarkan dengan hikmah dulu, Bu. Karena tipikal orang seperti ini apalagi keras, dia tidak akan menerima kata-kata yang keluar dengan lisan apapun kita utarakan, mau dengan lembut selembut-lembutnya atau tegas setegas-tegasnya. Gak akan terima, Bu. Yang ada nanti perilaku yang tidak menyenangkan. Maka apa yang Quran sampaikan? Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah dulu.
Kalau mau'izah hasanah nggak masuk, apalagi berdebat, ya, maka hikmah dulu. Apa hikmah itu? Al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mahalli. Kesesuaian antara harapan yang akan dikatakan dengan perlakuan secara proporsional. Ini kalau saya katakan langsung sampai di telinga beliau, beliau pasti akan kasar lagi. Maka apa yang dilakukan? Ibu sholat. Kalau pengen suaminya sholat, ibu jangan tinggalkan sholat. Anak-anak minta sholat. Nanti di rumah, waktunya sholat, ibu dengan anak-anak jamaah sholat. Ibu gak usah bilang sama suami, "Pak, sholat, Pak." Kalau suami sudah bisa gak dikatakan dengan lisan, pakai bahasa hati. Doa dulu sama Allah, "Ya Allah, jadikan dengan sholatku dan anak-anakku ini melembutkan hati suamiku untuk mau sholat." Oke? Minta malam setelah tahajud. Sholatnya di mana? Di kamar, di samping suami yang sedang tidur. Sholat. Minta. Gak apa-apa, biarkan suami tidur, malam sholat. Gak apa-apa, sholat. Dan gak usah bilang apa-apa, sholat aja. Nanti waktunya sholat yang 5 waktu, sholat. Dengan anak-anak sholat. Gak apa-apa, minta anak aja sholat. Tapi disertai dengan doa. Ibu akan lihat dalam hari keberapa sesuatu yang keras itu mulai kemudian terkikis pelan-pelan. Itu dulu, itu poinnya. Jadi kalau sudah sulit menggunakan mau'izah hasanah, pakai hikmah dulu nomor 1. Pelan-pelan. Dulu kasus ini pernah terjadi pada seorang anak. Saya pernah cerita juga di sini itu. Ya, anaknya sudah, ibunya nangis datang tuh. Anaknya sudah nggak mau sholat. Terus saya bilang, "Ibu nggak usah dikasih tahu lagi. Ibu nanti sholat malam di kamar anak ibu, sholat di sampingnya, minta sama Allah. Ibu bilang aja, 'Ya Allah, Engkau titipkan dia dikandung di rahimku, dilahirkan dengan berjuang dengan kematian, ya Allah. Engkau yang tetapkan dia padaku sebagai amanah. Aku hanya minta, ya Allah, ringankan hisabku di hari kiamat dengan keadaan dia saat ini.' Udah minta aja begitu. Nanti 3 hari kemudian ibu datang lagi. 3 hari kemudian datang 6:30 bawa nasi uduk jauh-jauh. 'Ustaz,' senyum, 'anak saya sudah sholat.' 'Kok bisa, Bu?' Di malam ketiga itu anaknya bangun langsung peluk ibunya. 'Mama, maafkan saya,' katanya. Saya dengar mama menangis. Tapi lihat kalimat ini nih. 'Saya nggak sholat kan karena papa nggak sholat juga.' Itu dipeluk anaknya. 'Ayo nak, kita sholat ya. Mudah-mudahan dengan kita sholat papa juga ikut sholat.' Jadi begitu anaknya mulai sholat, mulai ke masjid, lalu kami tugaskan 1 orang santri untuk membimbing dia. Ternyata mulai menghafal Quran, Bu. Saat kami pindah dari Jakarta ke Bekasi, anak itu sudah hafal juz amma dan 3 juz Quran. Dari nggak sholat, hafal Quran 3 juz. Mungkin sekarang sudah hafal 30 juz. Dan suaminya kembali jadi baik. Ada bagian-bagian tertentu yang memang kita serahkan kepada Allah yang menciptakannya. Nanti di situ ada turunan fikih. Kalau tadi kan ritual ibadah, nanti ada fikih. Dari bab hati muncul kepada bab fisikal perilaku. Misalnya gini, apakah sudah membawa kepada maksiat, KDRT yang membahayakan kepada fisik? Nanti ada bab lagi di situ. Ya, nanti ada bab talak, bab khulu dan turunan-turunannya. Kalau sudah fa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau sudah menyakiti, ibu khawatir kepada diri fisik dan kepada anak-anak, konsultasi dengan keluarga terdekat. Itu ada di An-Nisa di ayat keberapa? 35. Ya, datang kepada yang terbaik dari keluarganya kalau memang membahayakan kepada fisik. Allah pun merawat ibu, menjaga ibu. Kalau dikiranya fungsi yang pertama ini sudah, waktunya tidak memungkinkan, kondisi nyawa terancam atau fisik juga terancam, boleh Allah lindungi dengan kaidah yang lain. Jadi jangan hanya bergantung harus taat suami, tidak boleh membangkang, tidak, ada kaidah-kaidahnya. Datangi orang yang melindungi kita. Makanya kalau pilih wali yang benar. Wali itu fungsinya juga menjadi pelindung. Kalau ada masalah datang. Ya, termasuk saksi nikah itu ya. Nanti memberikan konsultasi kalau ada persoalan-persoalan. Makanya kalau ada yang nikah itu catat walinya siapa, saksinya siapa, orang yang datang siapa. Kalau punya masalah, konsultasi. Datang lagi. Jelas ya? Ya, mudah-mudahan diringankan persoalannya, diberikan kebaikan-kebaikannya. Nanti kalau misalnya membahayakan fisik, cukup merusak, mengajak kepada maksiat, baru nanti muncul tingkat yang terakhir, yaitu khulu. Khulu itu pengajuan istri kepada hakim setempat untuk memisahkan dari situasi-situasi yang membahayakan dalam kehidupan rumah tangga. Tapi nanti hakim akan mengkonfirmasi apakah benar atau tidak pengaduannya.